Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Fitri Utama dari Universitas PGRI Palembang, kelas 2B, jurusan Pendidikan Jasmani, NIM 2019-151042. Saya ingin menjelaskan tentang bab 1, hakikat dan ruang lingkup ilmu alamiah dasar (IAD). Pengertian ilmu alamiah dasar, manusia dikaruniai oleh Allah berupa panca indera yang dapat menerima stimulus dari alam sekitar. Pengalaman merupakan salah satu terbentuknya pengetahuan, yakni kumpulan fakta-fakta. Ilmu alamiah atau sering disebut ilmu pengetahuan alam natural science merupakan pengetahuan yang mengkaji tentang gejala-gejala dalam alam semesta. IAD bersifat relatif, dapat berubah sesuai dengan kemajuan peradaban manusia menurut Abdullah Ali dan Eni Rahman pada tahun 2006. Ilmu alamiah dasar merupakan kumpulan pengetahuan tentang konsep-konsep dasar dalam bidang ilmu pengetahuan alam (IPA) dan teknologi, sehingga terbentuklah sebuah konsep dan prinsip serta metode ilmiah yang didasarkan pada 1. Penemuan masalah. 2. Perumusan kerangka masalah. 3. Hipotesis. 4. Eksperimen. 5. Teori. Awal kemunculan ilmu alamiah dasar. Kelihatannya kata itu merupakan suatu pepesan kosong, tetapi bisa jadi itu merupakan suatu hal kosong. Tapi bisa juga itu merupakan suatu hal yang biasa. Seperti yang saya jelaskan, rasa ingin tahu manusia terus berkembang, pengamatan, pengalaman indrawi, serta mampu menemukan apa yang diinginkannya. Beberapa keterbatasan alat indera manusia sebagai penyebab munculnya mitos adalah 1. Alat penglihatan. 2. Alat pendengaran. 3. Alat penciuman dan pengecap. 4. Alat perasa. Pengamatan terhadap angkasa raya memiliki daya tarik tersendiri pada masa itu. Aristoteles menjelaskan tentang zat tunggal yang disebut whole sebagai pembentuk dasar benda yang keberadaannya tergantung pada kondisi, sehingga ia dapat menjadi tanah, air, udara, api, mengalami transmutasi akibat kondisi dingin, lembab, panas, dan kering. Ruang lingkup ilmu alamiah IAD meliputi 1. Fisika, 2. Kimia, 3. Biologi. Biologi dibagi menjadi botani, zoologi, morfologi, anatomi, fisiologi, dibagi menjadi 5 itu. Tujuan manfaat ilmu alamiah dasar. 1. Tujuan ilmu alamiah dasar. Bagi seorang mahasiswa, the agent of change, ia dituntut untuk memiliki cakrawala pandang yang luas baik dalam bidang sosial, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan alam. 2. Manfaat ilmu alamiah dasar. Dampak IPA dan teknologi terhadap kehidupan manusia, seperti banyaknya penemuan alat canggih dan dapat mempermudah kehidupan bagi manusia. Oke, sekian menurut saya yang dapat saya sampaikan dari bab 1 ini. Oke, kita lanjut ke bab 2. Memahami alam pikiran manusia dan perkembangannya. Manusia merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan yang paling berhasil dalam persaingan hidup di bumi ini. Meski banyak keterbatasan fisik seperti ukuran, kekuatan, kecepatan, dan panca inderanya bila dibandingkan dengan penghuni bumi lainnya. Hakikat manusia dan sifat keingintahuannya. Manusia dengan kemampuan berpikir dan bernalar dengan akal serta nalurinya memungkinkan untuk selalu berbuat yang lebih baik bijaksana untuk dirinya maupun lingkungannya. 1. Kelebihan manusia dari penghuni bumi lainnya. Manusia sebagai makhluk berpikir. 2. Manusia sebagai pembuat alat karena sadar akan keterbatasan inderanya. 3. Manusia dapat berbicara. 4. Manusia dapat hidup bermasyarakat. 5. Manusia dapat mengadakan usaha. 6. Manusia mempunyai kepercayaan dan beragama. Rasa ingin tahu dan terbentuknya ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam IPA bermula dari rasa ingin tahu yang merupakan suatu saat
ciri khas manusia. Bagaimana makhluk-makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan dan binatang sebagai pohon misalnya menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan atau gerakan, namun gerakan itu terbatas. Nah, manusia mempunyai kemampuan berpikir. Ia bertanya terus setelah tahu tentang apanya. Mereka juga ingin tahu bagaimana dan mengapa, begitupun manusia. Cara memperoleh sains semu antara lain mitos, wahyu, otoritas, dan tradisi, prasangka, intuisi, penemuan kebetulan, atau cara coba alat. Perkembangan manusia dan tubuh manusia. Fisik manusia mengalami proses pertumbuhan sedikit demi sedikit. Manusia akan berkembang dari rahim ibunya sampai dewasa. Manusia sebagai makhluk memiliki ciri, memiliki organ tubuh yang kompleks, mengadakan pertukaran zat, yakni adanya zat masuk dalam keluar, memberikan tanggapan terhadap rangsangan, memiliki potensi berkembang biak, tumbuh dan bergerak, berinteraksi dengan lingkungan, dan mati. Perkembangan sifat dan pikiran manusia. Bila dibandingkan dengan hewan, maka tubuh manusia lemah, sedangkan rahimnya itu akal, budi, kemauannya sebagai kuat. Manusia tidak dapat terbang seperti burung. Manusia dapat menjadi makhluk yang lebih dari makhluk lain. Oke, sekian yang dari bab 2 ini yang bisa saya sampaikan. Oke, saya akan menjelaskan bab 3, memahami tentang perkembangan ilmu alamiah dasar. Latar belakang. Pengetahuan alam adalah ilmu yang mempelajari tentang pengungkapan rahasia dan gejala alam, meliputi asal-usul alam semesta dan segala isinya, termasuk proses, mekanisme, sifat benda maupun peristiwa yang terjadi. Berpikir yang lebih baik dari IVA klasik dan tujuannya sebagai calon konselor kita dapat hanya diperhadapkan dengan pelajaran-pelajaran sosial. Sebagai calon ilmuwan konselor juga termasuk ilmuwan harus mempelajari prosedurnya. Isi metode ilmiah sebagai dasar IPA, pengertian ilmu pengetahuan alam IPA. Pengertian metode ilmiah itu dibagi menjadi 5. 1. Logis, 2. Objektif, 3. Metodik, 4. Sistematik, 5. Universal. Langkah-langkah operasional metode ilmiah seperti yang telah kita ulas sebelumnya. Penginderaan. Penginderaan adalah langkah pertama metode ilmiah sebagai hanya sesuatu oleh ilmu ilmiah. 2. Masalah atau problem, perumusan masalah. 3. Hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara. 4. Eksperimen atau percobaan merupakan langkah ilmiah keempat. 5. Teori. Teori eksperimen telah dilakukan menjadi dasar metode ilmiah yang kelima. Metode ilmiah IPA klasik dan IPA modern. Hipotesis, teori, hukum. 3. Perkembangan IPA klasik dan modern. 1. IPA klasik dinikmati langsung gerakan benda dalam mekanika. 2. Penglihatan dengan teori cahaya. 3. Pendengaran dengan suara. 4. Indera rasa termodinamika. 5. Listrik magnet. 2. IPA modern muncul berdasarkan penelitian maupun pengujian dan telah diadakan pembaharuan yang dikaitkan dengan berbagai disiplin ilmu yang ada. Nah, sifat-sifatnya mikroforis, analisis tinggi, abstraksi, dalam. Sains hayati, biologi, fisika, kimia, astronomi, geologi, mineralogi, geografi, geofisika, meteorologi, zoologi, mikrobiologi, kesehatan, paleontologi, fisiologi, taksonomi, sosial, pendidikan, sejarah, psikologi, seni budaya, ekonomi. Ruang lingkup IPA, ilmu pengetahuan sosial dan budaya, ilmu pengetahuan alam, ilmu alam, natural science.
saran persepsi bahwa kemajuan ilmu pengetahuan alam menyebabkan limbah organik maupun anorganik. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dari bab 3. Oke, saya akan menjelaskan tentang bab 4. Teori terbentuknya alam semesta. Pengertian alam semesta, galaksi, dan tata surya. Alam semesta mencakup tentang mikrokosmos dan makrokosmos. Makrokosmos adalah benda-benda yang mempunyai ukuran sangat kecil, misalnya atom, elektron, sel, amuba, dan sebagainya. Galaksi, langit yang dihiasi bintang-bintang yang jumlahnya tak terhitung, yang bisa diamati dengan mata telanjang maupun teropong bintang. Tata surya terdiri dari matahari, 9 planet, dan berbagai benda langit seperti satelit, komet, dan asteroid. Teori asal mula alam semesta. Teori letusan hebat. Berbagai teori tentang jagat raya membentuk suatu bidang studi dikenal sebagai kosmologi. Teori keadaan tetap. Kita kembali ke tahun 1948. Tidak ditemukan informasi yang cukup untuk menguji teori letusan hebat itu. Ahli astronomi Inggris Fred Hoyle, beberapa ahli fisika Inggris mengajukan teori yang lain. Teori keadaan tetap menerapkan bahwa jagat raya tidak hanya sama dengan ruang angkasa. Teori terbentuknya tata surya. Melihat kenyataan bahwa planet-planet bergerak mengelilingi matahari dengan orbitnya yang terbentuknya elips dengan arah peredaran yang sama, yaitu berlawanan arah jarum jam jika melihatnya dari kutub utara. Teori nebula atau teori kabut yang dikemukakan oleh Emmanuel. Matahari dan planet berasal dari sebuah kabut pijar yang berfinggi dalam jagat raya. Teori planetesimal. Thomas Chamberlain disebut presentasi yang berarti planet kecil karena planet terbentuk dari benda padat yang memang telah ada. Teori pasang surut. Sir James Jones, setelah bintang itu terlalu dengan gaya tarik bintang yang besar pada permukaan matahari, terjadi proses pasang surut seperti peristiwa pasang surutnya air laut di bumi akibat gaya tarik bulan. Teori awan debu. Tata surya terbentuk dari gumpalan awan, gas, dan debu. Teori bintang kembar. Teori hampir sama dengan teori planetesimal. Dahulu matahari mungkin merupakan bintang kembar, kemudian bintang satu meledak menjadi kepingan-kepingan. Teori ledakan Big Bang. Alam pada saat itu belum merupakan materi, tetapi pada suatu ketika berubah menjadi materi yang sangat kecil dan padat. Masanya sangat berat dan tekanannya besar. Teori asal mula bumi. 5 miliar tahun yang lalu sistem tata surya kita tidak ada, yang hanya adalah awan debu gas secara perlahan berubah menjadi 9 planet termasuk bumi terbentuk dari materi menggumpal dan mempunyai gumpalan bola salju di dalam kabut. Sampai sekarang belum ada teori yang benar-benar tepat untuk menggambarkan masa depan alam semesta. Pertanyaannya sekarang pada akhirnya akan terjawab, namun setelah itu akan muncul beberapa pertanyaan baru. Jadi mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dari materi ini. Oke, tadi kita bahas tentang bab 4, 5, 6. Sekarang kita ke bab 7. Keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya. Latar belakang makhluk hidup di dunia ini sangat beragam, baik tumbuhan maupun hewan. Hal ini mendorong para ahli untuk mempelajari lebih lanjut dengan suatu sistem yang disebut dengan keanekaragaman. Tujuan dari keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya adalah dunia dan makhluk hidup sangat penting bagi kelangsungan dan kelestarian makhluk hidup. Suatu kelompok makhluk hidup yang memiliki kelestarian tinggi. Terdapat keanekaragaman yang tinggi. Sebaiknya makhluk hidup yang memiliki tingkat kelestarian rendah dapat keanekaragaman rendah dan terancam punah. Pembahasan biosfer dan makhluk hidup. 1. Biosfer merupakan lapisan kulit bumi, tempat di mana makhluk hidup darat tinggal dan melangsungkan kehidupannya. Litosfer adalah akumulasi massa dari batuan-batuan padat yang membentuk selubung yang mengelilingi bagian cair. 2. Hidrosfer adalah lapisan air, merupakan tempat hidup bagi makhluk hidup hujan. 3. Atmosfer adalah lapisan udara yang merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup.
B. Asal mula makhluk kehidupan bumi. 1. Sel sebagai unit kehidupan. Sel merupakan unit kehidupan bagi segi struktur pertumbuhan, reproduksi, hereditaritas, dan fungsional. 2. Pembelahan sel. Mitosis, pembelahan pada sel somatik yang menghasilkan sel anakan yang sama dengan sel induk. 3. Teori asal-usul terjadinya makhluk hidup. Teori generatio spontanea abigenesis. Teori ini dicetuskan oleh Aristoteles dengan percobaan sebagai berikut. Tabung reaksi dengan air, terdapat potongan jerami dan sekitar 2 minggu ternyata dalam tabung tersebut terdapat makhluk kecil. 3. Reproduksi atau perkembangbiakan vertebrabilitas makhluk hidup. 1. Reproduksi sel. A. Pembelahan sel secara langsung, mitosis. Yang B. Pembelahan sel secara tidak langsung, mitosis. 2. Reproduksi tumbuhan. Sebelum menjadi individu baru pada tumbuhan terbentuknya, diperlukan bahan baku dan cikal bakal pembentuk individu baru tersebut. 3. Gametogenesis pada tumbuhan. Sebelum menjadi gamet hasil akhir, meiosis pada gametosis mengalami perkembangan terlebih dahulu melalui proses yang disebut muturasi. Reproduksi hewan. Gametosis memegang peranan yang sangat penting dalam spermatogenesis. 5. Spermatogenesis. Sperma terbentuk kecil, lonjong, belt, alveola, dan keseluruhan terbentuknya melalui kecebong flagellata. Nah, oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin betina atau gamet betina disebut dengan sel telur ovum. Teori evolusi Darwin. Perbentukan makhluk hidup disebut dengan sederhana bentuk dengan terjadinya DNA mengalami perubahan kode genetik mutasi. Sejarah kehidupan manusia atau persebarannya. Menurut teori organisme sekarang hasil dari proses evolusi kehidupan. Evolusi kehidupan adalah suatu perubahan kehidupan menjadi bentuk kehidupan lainnya, merupakan proses pembelahan. Mungkin organisme mula-mula di dunia berupa organisme bersel tunggal dan organisme berasal dari molekul-molekul yang ada. Sejarah penemuan fosil manusia. Manusia kera fosil ditemukan Australopithecus africanus ditemukan oleh Raymond 1924. Manusia purba fosil. Keanekaragaman makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup. Biografi. Faktor lingkungan. 2 faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap persebaran makhluk hidup. Faktor sejarah geologi. Saat manusia bersatu dalam bentuk fungsia kira-kira 200 tahun yang lalu. Faktor penghambat fisik. Faktor penghambat fisik disebut dengan penghalang geografi. Persebaran tumbuhan dan hewan. Garis lintang bumi menunjukkan terhadapnya 4 wilayah iklim, yaitu bumi, yaitu tropis, subtropis, dingin, dan kutub. Persebaran hewan lebih ditentukan oleh letak wilayah geografi zoologis di bumi. Nah, berdasarkan faunanya: 1. Palearktik, 2. Nearktik, 3. Neotropis, 4. Oriental, 5. Ethiopia, 6. Australia, dan pulau-pulau sekitarnya. Nah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan dari bab 7. Sekian. Kita akan membahas tentang masalah kependudukan dan lingkungan hidup. Penduduk dunia yang bertumbuh dengan pesat meningkatkan masalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia dan lingkungan dengan persediaan yang mapan, pangan dan sandang. Papan, pangan, dan sandang. Jumlah penduduk Indonesia yang banyak memiliki beban sosial berat. Jumlah penduduk yang banyak ini tidak tersebar secara merata. Pemerintah melakukan program keluarga berencana, transmigrasi, industrialisasi usaha untuk mengubah pola bertani yang tidak merusak struktur tanah. Jumlah penduduk yang semakin meningkat berpengaruh terhadap daya dukung alam bagi kehidupan manusia itu sendiri. Nah, akibat terhadap kehidupan manusia banyak dilihat pada masyarakat yang mengadakan hidupnya pada kegiatan yang dilakukan. Pengetahuan dan teknologi yang dimiliki manusia mampu mengubah lingkungan sehingga dapat menciptakan ekosistem buatan. Kondisi yang
menguntungkan sesuai dengan kebutuhan hidup, merusak ekosistem yang ada, memberikan keamanan dan kesenangan. Oke, sekian. Saya akan menjelaskan tentang materi sumber daya alam dan lingkungannya. Sumber daya alam dan lingkungan. Sumber daya alam adalah sebuah kekayaan berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam dapat dibedakan berdasarkan sumbernya, persebarannya, dan tujuannya. 1. Berdasarkan sumbernya. Sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam biotik, organik, dan yaitu sumber daya alam dan berasal dari makhluk hidup, misalnya kayu, ikan, batu. Sumber daya alam abiotik yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, misalnya timah, besi, dan kuarsa. Berdasarkan persebarannya, sumber daya dibedakan menjadi dua jenis. Sumber daya alam terdapat di mana-mana, misalnya sinar, matahari, udara, area pertanian, dan hutan. Sumber daya alam yang dibedakan ditemukan di daerah tentu saja, misalnya tambang uranium, tambang batu, dan batu bara, tambang emas. Berdasarkan tujuannya, sumber daya alam dibagi menjadi tiga. Sumber daya alam bahan industri adalah sumber daya alam yang umumnya digunakan sebagai bahan dasar dan bahan industri, misalnya sumber daya belerang. Sumber daya alam berdasarkan pangan adalah sumber daya alam bahan dan sumber daya berdasarkan sandang. 4. Berdasarkan cara pengelolaan dan pemanfaatannya, sumber daya dibedakan menjadi sumber daya alam renewable resource dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, vulnerable resource. Daya alam yang dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang dapat terus diusahakan keberadaannya. Dan perkebunan yang sangat bermanfaat untuk manusia, diantaranya karet, kapas, tembakau, kopi, tebu, vulnerable natural resource. Dan sebagai bahan bakar untuk keperluan industri. 1. Batu bara, 2. Minyak bumi, 3. Paselin, 4. Parafin, 5. Aspal, 6. Biji besi, 7. Tembaga, 8. Bauksit, 9. Emas, dan 10. Marmer. Berdasarkan sifat, menurut sifatnya dibagi menjadi 3, yaitu renewable, misalnya hewan, tumbuhan. Non-renewable, misalnya minyak tanah, gas bumi. Berdasarkan potensi, menurut potensi penggunanya, sumber daya alam dibagi menjadi beberapa macam. Materi merupakan bentuk fisiknya, misalnya batu, besi, emas. Berdasarkan energi, misalnya batu bara, minyak bumi, dan gas bumi. 7. Berdasarkan jenis, sumber daya alam non-hayati abiotik disebut sebagai sumber daya alam fisik, yaitu sumber daya alam berupa benda-benda mati, misalnya bahan tambang, tanah, air. Sumber daya alam hayati biotika merupakan sumber daya alam berupa hewan, tumbuhan, dan mikroba. Berdasarkan pembentukannya, sumber daya biotik dari adanya proses tumbuh dan berkembang. Sumber daya alam fisik terbentuk dari fisik dan kekuatan air, tanah, udara. Sumber daya alam terbentuk dari penggabungan antara faktor fisis, lingkungan, penggunaan lingkungan, lembah. Sumber daya alam berdasarkan nilai kegunaannya, sumber daya ekonomis tinggi, contohnya mineral, emas, perak. Sumber daya alam ekonomis, contohnya pasir, batu. Dan sumber daya non-ekonomis, udara, sinar, dan panas matahari. Sumber daya alam berdasarkan bentuknya, 1. Sumber daya lahan, 2. Sumber daya hutan, 3. Sumber daya air, 4. Sumber daya laut, dan 5. Sumber daya mineral. 9. Sumber daya menurut Undang-Undang Republik adalah sumber daya manusia, sumber daya hayati, sumber daya non-hayati, dan sumber daya buatan. Sumber daya alam menurut Barlow, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, sumber daya alam tidak dapat diperbaharui, dan sumber daya alam memiliki gabungan. Manfaat sumber daya alam bagi manusia. 1. Tumbuhan, mengurangi polusi, bahan industri, misalnya kelapa sawit, bahan makanan dan minuman, misalnya padi. Air, sarana wisata, PLTA, menjaga kelangsungan hidup. 3. Udara, pembangkit listrik, mengarahkan kapal ke laut, menyejukkan tubuh. 4. Tanah, tempat penyimpanan air untuk menanam. Sumber daya alam pertanian. 5. Hewan, dapat menjadikan hewan peliharaan, lauk pauk. 6. Hutan, tempat hidup sebagai jenis tumbuhan, mengurangi erosi iklim. Pemanfaatan sumber daya alam dalam bentuk sumber daya alam ekonomi, artinya merusak ekosistem. Pemanfaatan SDA nabati, pemanfaatan SDA hewani, pemanfaatan SDA barang tambang. Pengelola sumber daya alam, lingkungan, prinsip
berwawasan lingkungan berkesinambungan, pemanfaatan pelestarian lingkungan hidup. Satu, lingkungan hidup sebagai tempat tinggal, lingkungan hidup sebagai materi mencari makan, konsep-konsep pengelolaan berdasarkan sumber daya alam. Konsep hubungan kait mengait, upaya pelestarian hutan dilakukan. TPTI Terbang Pilih dan Tanam Indonesia, masalah lingkungan hidup. Lingkungan, energi, rekayasa, macam-macam peranan manusia terhadap lingkungan. Manusia sebagai makhluk pembuat alat, manusia sebagai penyebab evolusi. Prinsip pelestarian sumber daya, toleransi, innovitum, faktor pengontrol, ketanafabalikan, prinsip pembudidaya. Prinsip pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Prinsip hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup secara teoritis dan idealistis adalah mewujudkan ekstensi kelestarian fungsinya. Usaha pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan sumber daya alam atau kekayaan alam saat dibutuhkan dan jumlahnya sangat terbatas. Oleh sebab itu menjadi tanggung jawab manusia untuk menjaga dan merawat lingkungan alam. Oke, sekian bab ini yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih. Dan itulah presentasi dari saya. Maaf jika ada salah dan kurangnya, saya mohon ampun kepada Allah. Saya mohon ampun. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.